Ya, teman-teman, welcome back my channel. Assalamualaikum, selamat datang di channel aku di Ferdian Southland. Hehe. Ya, teman-teman, tepat di hadapan kalian, di layar gadget kalian atau di layar HP kalian, di sini ada 3 Southland yang bakal aku unboxing ya. Sebelum aku pakaikan di mata pelanggan aku nanti. Sebelum itu aku bakal unboxing secara lengkapnya untuk mengetahui kadar airnya berapa, diameternya berapa, dan motifnya seperti apa. Karena besok lusa bakal aku review bersama pelanggan aku yang kiranya untuk memberikan suatu konten yang apik tentang Southland. Bagi teman-teman yang bingung lagi memilih Southland, nah kalian sudah tepat memilih channel aku ini untuk dijadikan rekomendasi kira-kira Southland mana yang bakal kalian koleksi ya. Ada 3 merek juga di sini, Spinix, Twi'lek, dan Ballerina. Ini Spinix, ini Twi'lek, dan Ballerina ya. Dari ketiga Southland ini semuanya aku nyatakan dengan motif yang hampir sama. Maksudnya itu cukup terang, cukup nyentrik, dan cukup bisa diandalkan kiranya mana Southland ini dijadikan rekomendasi buat pengantin atau buat kalian yang suka memakai Southland yang terang, oke? Dan di sini aku ada mata buatan ya yang aku punya. Ini mata buatan yang aku punya. Mata buatan ini dibuat memang diperuntukkan buat mata cacat, buat penderita mata cacat. Karena dengan diameter yang sama dengan mata manusia, nanti Southland yang bakal aku unboxing nanti aku tempelkan di mata cacat ini biar lebih bagus lagi melihat motifnya seperti itu, teman-teman. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita unboxing secara jelas untuk memperlihatkan Southland ini bagus nggak kira-kira dan patut nggak untuk kalian jadikan koleksi. Yang pertama bakal aku review atau aku unboxing merek Spinix. Nah ini dia, ini merek Spinix ya yang bisa kalian lihat di layar kalian ya. Merek Spinix ini cukup apik, cukup keren, cukup bagus dipakai di mata manusia karena beberapa pelanggan yang sudah membeli Southland ini aku amati memang cukup bagus, cukup keren karena dia taparing dan warnanya cukup menyala dengan warna yang cukup mengcover ya, cukup mengcover di penampilan kalian nanti ya di situ. Di sini dia mempunyai packaging yang cukup soft warnanya. Nggak seperti Southland yang di dalamnya. Dia mempunyai warna merah marun ya, dengan khasnya packagingnya itu berwarna merah marun. Dan di sini ada gambar wanita yang memakai topi, entah itu kain, tapi yang jelas ini seperti halnya topi. Terus di bawahnya ada tulisan Living Color Spinix. Living Color ini nama pabrikan atau distributornya. Di bawahnya ini merek dari Southland tersebut, teman-teman. Terus di sisi sini ada plaster ya, ada plaster berwarna abu-abu kebiruan ya. Ini bertulisan Spinix pastel, terus ada diameternya dan diameter di sini itu 14,4. Artinya Southland ini bisa dikategorikan dengan Southland yang berdiameter 14,5 ya. Jadi bisa dikategorikan 14,5. Hanya selisih 0,01 mm seperti itu. Dan di sampingnya sini ya, setelah ada diameter ada power. Nah artinya Southland ini powernya 00. Artinya Southland ini masih dikatakan normal ya. Terus di sini ada expired. Nah expirednya ini cukup lama ya. Sekarang 2022 dan expirednya ini 2026 bulan 9, teman-teman. Artinya Southland ini harus digunakan sebelum bulan 9 di tahun 2026. Cukup lama dan cukup bisa dijadikan stok jualan. Terus di bawahnya atau di baliknya di sini ada plaster block tapi berwarna putih ya. Ada tulisan tertera di sini, ada Kemenkes RI dan ada nomor serinya. Artinya Southland ini sudah mendapatkan izin dari Kemenkes Republik Indonesia dan bisa dipasarkan secara umum dan dipergunakan oleh masyarakat Indonesia. Tapi tetap dengan anjuran yang berlaku bahwa untuk memakai Southland ini harus dengan tangan yang steril dan dengan cara-cara pemakaian yang sesuai. Jadi kalau mau tidur harus dilepas, kalau udah 8 jam pemakaian harus dilepas, dan kalau udah 2 hari pemakaian harus dicuci secara benar.
Dan ini rekomendasinya air pencuci softline yang harus kalian beli, harus kalian koleksi untuk pemakaian softline yang kalian punya. Oke. Terus di sisi lain di sini ada tulisan jelas, ada 2 kotak lensa. Nah, ini dia, ada 2 kotak lensa. Ini ada 2 kotak lensa terteranya. Sebentar aku perdekat ya biar jelas. Jadi satu packaging ini di dalamnya ada 2 kotak lensa dan berkadar air 48% teman-teman. Ini 48%. Artinya softline ini dikategorikan softline yang mempunyai kadar air yang tinggi karena di atas 45% teman-teman. Tuh ya. Ya, teman-teman, setelah kadar air ya, barusan kita bahas, sekarang di sebelahnya ada tulisan steril. Lah, itu dia. Bisa kalian lihat kan, bisa kalian baca secara jelasnya. Di situ ada tanda serunya, berarti softline ini memberikan perhatian terhadap pengguna softline atau pencinta softline. Buat pelanggannya juga terutama seperti itu, bahwa untuk memakai softline itu dengan syarat ketentuan yaitu steril. Nah, jadi dengan tangan yang steril, dengan softline yang steril, dengan softline yang sudah dicuci, berarti softline itu layak untuk dipakai di mata kalian. Lebih amannya seperti itu. Dan di sebelahnya di sini ada bertulisan diproduksi oleh PT Iris Lab Internasional Bogor, Indonesia. Artinya softline ini sudah dibuat secara massal di negara kita, Republik Indonesia. Tuh, nggak ada softline yang dibuat di Indonesia kecuali dari pabrikan Iris Lab. Karena yang aku tahu softline dari PT Katamata atau S2 dia masih didatangkan dari Korea. Tapi kalau Iris Lab itu sudah dibuat massal di Indonesia, di Bogor, Indonesia. Oke. Dan di sebelahnya sini ada bertulisan Spanish ya, Spanish. Terus di sampingnya sini ada tulisan berlogo Inggris ya, berteknologi from England. Mungkin teknologinya pembuatan softline-nya itu didatangkan dari England atau dari Inggris ya. Di sebelahnya sini, tengah-tengah sini ada tulisan logo ini, logo Instagram yang bertulisan Iris Lab. Jadi kalau kalian mau kepo-kepo dengan koleksi softline Iris Lab, kalian bisa ke Instagramnya untuk melihat secara gamblang koleksi dari Iris Lab itu apa aja sih. Jadi kalian bisa ke Instagramnya, oke? Dan di sini ada tulisan lagi quality certification. Ini mungkin tadi ya yang ada di barcode ini Kemenkes RI. Mungkin ini izinnya ya. Karena di sini ada sertifikatnya untuk memperlihatkan bahwa softline ini sudah ada izin dari Kemenkes Republik Indonesia ya, oke teman-teman. Dan di sisi lainnya sama dengan yang tadi ya, sudah kita ulas bersama-sama. Terus apa lagi? Ya harus kita buka. Ya teman-teman, ini dia wujud dari packaging cangkangnya ya. Bisa kalian lihat di layar kalian bahwa softline ini cukup transparan dan hampir tidak kelihatan softline-nya sama sekali meskipun dia di dalam cangkang. Tuh lihat, tidak kelihatan sama sekali. Artinya softline ini kalau dipakai nanti cukup mentereng. Iya, cukup mentereng ini loh. Di dalam cangkang aja nggak bisa kelihatan sama sekali, saking transparannya. Warnanya nanti seperti apa, nanti aku pakaikan di mata buatan yang aku punya, oke? Dan di sini ada bertulisan Spanish ya, dengan expired 2026 bulan 9, sama yang ada di packaging. Terus di bawahnya sini ada tulisan apalagi diameter 14,4 dan ada powernya 0,00, artinya softline ini tidak ada minusnya ya, seperti itu. Dan ada tulisan pastel. Oke teman-teman, langsung aja kita buka ya softline-nya, terus kita pakaikan di mata buatan yang aku punya biar lebih jelas secara pastinya softline ini motifnya nanti seperti apa. Oke, gak lama-lama langsung aja kita review atau unboxing secara jelasnya di mata buatan. Haha. Ya teman-teman, ini dia softline-nya sudah aku buka dari cangkangnya. Bisa kalian lihat di sini bahwa softline-nya tidak kelihatan sama sekali. Itu kelihatan mungkin sedikit ya, kelihatan
ada sesuatu yang ada di dalam cangkang, tapi tetap kelihatan transparan. Oke, bakal aku ambil dengan penjepit yang aku bawa ini. Terus aku ambil dari cangkang ini. Sulit amat dan sulit amat. Kayaknya langsung aku pakaikan di mata buatan deh. Karena mengingat cukup sulit, aku pakai penjepit untuk aku ambil dari cangkangnya. Karena memang softline itu berkadar air tinggi, jadi cukup lunak dan cukup licin bila mana aku ambil dari penjepit. Jadinya langsung aku ambil, begitu dapat langsung aku kasih di mata buatan yang aku punya ini. Oke. Sebentar ya teman-teman ya, biar enak aja, biar lekas tuntas untuk aku unboxing dan aku review secara jelasnya hari ini. Ya teman-teman, sekarang aku ada di luar ruangan ya, di outdoor, untuk memperlihatkan softline yang sudah menempel di mata buatan yang aku punya. Karena untuk memperlihatkan lebih jelasnya motifnya seperti apa, memang aku peruntukkan untuk lebih detailnya di luar ruangan ya, di teras rumah. Ini tepatnya di teras rumah. Dan ini motifnya bisa kalian lihat secara jelas tuh. Nah, ini dia softline-nya ya. Ini sudah aku tetesi dengan cairan pembersih softline ya, agar bisa lunak dan bisa enak. Aku gerak-gerakan di beberapa sudut ya. Nah, ini dia. Ini softline-nya dengan motifnya cukup apik ya, pastel, warna pastel ya, pastel grey ya, seperti itu. Tepatnya seperti itu. Dan ini dia motifnya. Tuh, ini kalau di sampingan seperti ini softline-nya, itu kelihatan korneanya dari mata buatan. Terus aku tengahkan kembali dan ini presisinya teman-teman. Nah, dan di tengah-tengah motif ini itu ada warna kekuning-kuningan, ada bintik-bintik warna kuning-kuningan. Itu motifnya yang cukup bagus dan cukup apik dan cukup ketara bila mana dipakaikan di mata buatan. Tuh bisa kalian lihat kan, wah bagus banget teman-teman. Ini nanti dipakaikan di mata pelanggan aku, di model aku nanti itu lebih cenderung kelihatan ya. Karena hampir nggak ada ring sama sekali dari softline ini. Ringnya nggak ada, jadi semuanya itu full warna. Dan warnanya ini cukup natural dan cukup bisa dikategorikan cukup menyala. Terus dengan visibilitas, nah kalau masalah visibilitas ini kayaknya visibilitasnya cukup menghalangi ya, karena kelihatan di tengah-tengah kornea ini itu lubang dari transparannya itu, bening-beningnya ini cukup kecil. Jadi bila mana dipakai itu kelihatan ada kabutnya. Tapi kalau dengan motif yang seperti ini, saya rasa ya memang cukup normal. Karena apa? Karena softline ini memang diperuntukkan untuk dipakaikan di model, di mata model teman-teman. Tuh lihat. Nah, ini kornea tengah ya, pupil, untuk melihat secara jelas bila mana manusia memandang ke depan. Terus kita presisikan ke tengah lagi, dan visibilitasnya cukup terhalang nanti ya. Jadi buat teman-teman yang mau membeli softline ini, jadi harus dimaklumi lebih dulu, oke? Kalau buat pengantin sih nggak masalah, karena memang kan softline ini diperuntukkan untuk dia yang berpenampilan penuh ya, untuk berpenampilan yang lebih jelas atau nyentrik seperti itu. Tapi kalau buat teman-teman yang suka berpenampilan natural, softline ini kayaknya bukan kandidat untuk kalian pilih atau kalian koleksi ya. Nah ini dia teman-teman, bisa kalian lihat kan, wah ini motifnya, dan ini pupilnya cukup kecil, jadi visibilitasnya nanti cukup terganggu. Tapi yang aku terangkan tadi ya, aku ulas tadi, tetap harus mempunyai pengertian bahwa softline ini digunakan untuk para model. Jadi lumrah lah seperti itu teman-teman. Ada motifnya bintik-bintik ya, kuning ya, seperti itu. Oke teman-teman, cukup sekian unboxing review softline-nya dengan mata buatan, dengan spesifiknya seperti apa. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar aku membuat kontennya lebih semangat lagi dan lebih memperbanyak konten-konten menarik tentang softline tentunya. Oke, dan terima kasih sudah menonton sekian lamanya, dan salam Ferdian Softline, dan sampai jumpa.
unboxing dan review sofanya besok bakal aku lanjut kembali. Haha. Itu dia sofanya, api, keren. Wah, api. Hey.